sahabat Eljon, kembali lagi di Virtual Quarantine Miss Chinese Indonesia 2022 hari kedua, sesi kedua. Nah, pada kali ini all the finalists sudah ready kembali untuk mendapatkan materi luar biasa yang akan disampaikan oleh narasumber yang hebat dan luar biasa juga nantinya. Tapi sebelum itu, Celia mau cek dulu semangat dari finalis Miss Chinese Indonesia 2022 ini. Untuk menampilkan yel-yelnya, Celia persilakan untuk menyampaikan yel-yel Miss Chinese Indonesia 2022. Halo teman-teman semua, kita mulai ya. 大家好，我们是2022年印尼华裔美后候选人 Miss Chinese Indonesia 2022 The Truly Beauty Pesona Budaya Peranakan Indonesia. Oke, luar biasa sekali karena di sesi kedua ini mereka masih sangat semangat untuk nantinya mengikuti sesi kedua di hari ini. Karena masih ada beberapa sesi lainnya nantinya yang akan didapatkan oleh finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Tapi sebelum itu, kita mau perkenalkan kembali kepada seluruh pageant lovers dan sahabat Eljon dan pemirsa semuanya. Finalis kita Miss Chinese Indonesia 2022, Celia persilakan. Halo pageant lovers, perkenalkan saya Priscilia Yasin atau dalam nama Mandarin Lai Paua, 21 tahun, mahasiswi ilmu komunikasi. Xie. Halo, 大家好, saya Josie Lim, finalis nomor 2, berusia 19 tahun. Saat ini saya sedang menempuh kuliah sebagai seorang mahasiswi psikologi. Xie大家. Halo semuanya, saya Gabriela Octavia Taslim, peserta nomor 3, usia 21 tahun, dan sekarang ini bekerja sebagai Business Development. Thank you. Hello everyone, I'm YY, finalis nomor 4, 22 tahun, seorang entrepreneur. Xie. 大家好，我是奥凯丽达 finalist number 5 of Miss Chinese Indonesia 2022. I'm 18 years old and my current occupation is a fashion design student. Terima kasih. Halo semua, Tachahau, saya Nicole Dharma Cahyani, finalis nomor 06. Sekarang saya mahasiswi ilmu komunikasi di Universitas Pelita Harapan. Xie. 大家好, my name is Michelle. Saya finalis nomor 9. Saya adalah seorang mahasiswa ilmu komunikasi. Terima kasih. 大家好，我叫 Joan Angelina, finalist number 11. I am 20 years old and currently pursuing a bachelor's degree in engineering at Institut Teknologi Bandung. 谢谢大家. Hello everyone, my name is Kimberlyn Sugianto, finalist number 12. I'm 21 years old and I'm a Bachelor of Arts in Design Communication from LaSalle College of the Arts, Singapore. Thank you. 大家早上好啊。 Perkenalkan, saya finalis nomor 14, Mulan Ko, 19 tahun. 我是14号候选人高木兰19岁。谢谢大家。 Saya Jessica Fulvia atau Huang Qingqing. Saat ini finalis nomor 15 dan berusia 18 tahun, jurusan Marketing Communication. Wow, luar biasa sekali. Ternyata all the finalists masih fresh, masih ready untuk mendapatkan materi-materi lainnya, yaitu pada sesi kedua. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya dulu sama beberapa finalis pada hari ini. Tadi saya udah tanya beberapa finalis lainnya terkait dengan apa yang membuat mereka berbeda, what make them different, kayak gitu. Sekarang aku mau tanya sama beberapa finalis yang ada di sini. Apa yang membuat mereka berbeda dan menjadi pemenang nantinya? Ada Josie Lim. Halo Josie. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Cantik sekali hari ini ya. Always stunning dengan gaya rambutnya yang udah dari hari pertama selalu membuat saya ingat sama Josie. Oke Josie, apa yang membuat kamu berbeda? Yang membuat kamu nantinya menjadi seorang pemenang? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya, yang paling penting itu 成为独一无二的人. 所以 orang lain bisa melihat diri kalian yang berbeda itu dari mana? Dari sisi kelebihan kalian pastinya kan. Jadi kalau bisa,
saya akan menampilkan semua karakter diri saya seperti apa, terus kelebihan saya itu seperti apa. Dan kalau ada kesempatan ke depannya nanti, saya pasti akan memperkenalkan ciri-ciri atau ciri-ciri karakter orang Tionghoa itu seperti apa. Kalian pasti penasaran, makanya saksikan terus Eljon Pigens. Terima kasih. Oke, terima kasih Josie. Hari ini juga sudah bergabung bersama kita. Narasumber kita yang sangat cantik sekali, Miss Tourism International. Halo Kak Jessie. Oke, Kak Jessie sudah ready buat kasih kita materi terkait dengan pageant lainnya. Khususnya Kak Jessie ini adalah Miss Tourism International. Jadi all the finalists bakal belajar banyak hal bersama dengan Kak Jessie. Tapi sebelum itu ini dia profil dari Kak Jessie. Jessie Silana Wongso Diharjo, Miss Tourism International 2022. Lahir di Jakarta 13 Juni 1996. Lahir dan besar di Jakarta dalam keturunan Jawa dan Tionghoa. Begitupun dengan ajaran norma dan tata nilai kehidupannya sehari-hari. Sejak di bangku pendidikan, Jessie sudah aktif dalam berbagai organisasi dan berprestasi. Perjalanan karir dalam dunia pageants dimulai sejak tahun 2012. Kegiatan sehari-hari Jessie sebagai news anchor TV nasional, MC host dan presenter, serta influencer di sosial media. Jessie pernah bekerja di KBRI Beijing dan Bangkok, sebelum akhirnya bekerja pada salah satu stasiun televisi di Jakarta pada tahun 2020. Jessie mewakili Provinsi DKI Jakarta, terpilih menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2020. Merupakan sebuah kesempatan berharga bersama Yayasan Eljon Pageants, Jessie dapat mempromosikan pariwisata Indonesia di tingkat nasional hingga internasional. Pandemi tidak menyurutkan semangat Jessie dalam mempromosikan pariwisata Indonesia. Usaha ini membuahkan hasil hingga di tahun 2021, Jessie terpilih sebagai Miss Tourism International 2021-2022, bertanding dengan 50 negara memperkenalkan pariwisata Indonesia ke mata dunia. Dunia pariwisata Indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat Jessie untuk membangkitkan dan menyebarkan semangat pariwisata Indonesia kepada masyarakat dunia. Wonderful Indonesia. Oke, luar biasa sekali profil dari Kak Jessie Silana Wongso. Kak Jessie akan memberikan kita materi luar biasa. Dan pastinya Kak Jessie sudah tidak sabar untuk bertemu langsung dan bercakap langsung bersama dengan finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Untuk itu langsung saja saya persilakan Kak Jessie Silana Wongso. Siap, thank you Celia, thank you so much for presenting me. Ni hao. Ni hao Kak. Ni hao Kak. Ni hao Kak. Oke, good. Kak Sela izin untuk di-share presentasi aku. Oke, silakan. Oke. Gimana hari ini? Oke semuanya? Sehat ya semuanya pastinya ya? Sehat Kak. Sehat Kak. Oke, good. Hari ini aku akan bagi materi, tapi materi yang aku bagi ini sangat sedikit. Jadi aku di sini ingin kalian mungkin lebih banyak bercerita ya, karena saya yakin pasti di teman-teman di sini ada dari daerah masing-masing gitu ya. Ada beberapa budaya-budaya yang mungkin masih belum cukup populer untuk diangkat di zaman sekarang ini gitu. Mungkin kalau misalnya kayak bakmi atau kayak bakso gitu ya, itu kan makanan-makanan yang sudah biasa gitu ya, makanan-makanan akulturasi perpaduan antara Indonesia dan Tionghoa, dan itu memang sudah ada di Indonesia dan sudah lama gitu. Nah mungkin ada beberapa makanan atau budaya atau baju atau kerajinan atau mungkin adat istiadat atau tradisi yang masih selama ini belum diangkat di permukaan. Nah, jadi di sini kita akan mulai hari ini akan kasih tahu kalian mengenai akulturasi budaya Tionghoa di Indonesia. Nah, ciri-ciri akulturasi, nah cuma ada 3 aja, nggak perlu panjang-panjang. Tapi kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya suggestion ya, kata-kata akulturasi seperti ini. Itu bagus karena kita bisa sama belajar dan kita yakin dan aku yakin di sini kita di sama karantina virtual ini semua putri-putri dan miss-miss ini pasti hebat-hebat semua. Kalau di karantina virtual tuh udah materi udah siap semuanya segala macam. Jadi kalau mau sharing atau mau berbagi atau mau kita belajar sama-sama juga ayo, karena aku lebih suka kayak gitu ya. Karena kalau kita bilang belajar itu cuma dari satu arah doang, enggak ya, kita belajar 2 arah ya teman-teman semuanya.
Nah, jadi ciri-ciri akulturasi itu adalah proses akulturasi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi proses akulturasi ini nggak bisa instan, nggak bisa kayak namanya orang pacaran ya. Kalau orang bilang pacaran kan mungkin ya PDKT aja berapa bulan gitu ya, habis itu jadian. Akulturasi enggak, akulturasi itu bisa bertahun-tahun, bahkan bisa berwindu-windu, berabad-abad mungkin untuk berakulturasi budaya ini. Nah, makanya dari itu akulturasi adalah memerlukan proses berlangsung yang cukup lama. Perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Jadi di sini tidak hanya dua kebudayaan antara Indonesia dan Tionghoa, tapi juga bisa Indonesia, Tionghoa, lalu budaya Barat atau mungkin budaya Afrika. Dan sebenarnya ada entah sangat contoh yang aku akan kasih tahu ke kalian di mana perpaduan antara budaya Indonesia, Tionghoa dan ada satu budaya lagi. Jadi nggak cuma dua budaya aja yang bersatu, tetapi ada campuran dari budaya-budaya lainnya. Karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia sendiri aja yang menjajah aja ada Belanda, ada Jepang, bahkan ada Portugis juga. Nah, ada Tionghoa yang masuk, bahkan ada juga beberapa suku-suku lainnya, suku-suku dari luar negeri, ya dari suku Australia juga, dari orang dari suku yang ada di Australia juga ada masuk ke Indonesia. Jadi banyak sekali percampuran budaya di sini. Tapi kita akan bahasnya lebih ke Indonesia, Tionghoa. Kemudian budaya kebudayaan Tionghoa telah lama hadir di Indonesia bahkan sebelum Eropa, khususnya Belanda. Nah, aku di sini mau kalau aku ceritain semua panjang lebar ya, pasti habis waktunya. Dan kalau misalnya aku juga aku baca semua di sini, itu sama aja kayak aku mindahin Google ada di PPT. Jadi aku pengen kalau kalian nanti yang cari tahu sendiri mengenai kebudayaan Tionghoa yang telah lama hadir di Indonesia bahkan sebelum Eropa, khususnya sebelum Belanda. Nah ini dia, jadi aku langsung aja ya, kalau misalnya kita belajar akulturasi budaya, kalau cuma definisi itu pastinya itu apa ya, nggak afdol gitu. Kenapa nggak afdol? Pasti harus belajar dari contoh, karena dari contoh kita bisa melihat bahwa banyak sekali percampuran budaya di sini. Misalnya, Festival Jaba Joka Cap Gome di Makassar. Aku pengen tahu dong, yang dari Makassar, ada nggak yang dari Makassar? Ada nggak peserta yang dari Makassar? Oh, nggak ada ya? Oke, baik. Nggak apa-apa. Nah, ini ada namanya Festival Jaba Joka di Cap Gome di Makassar. Sebenarnya ini menarik ya, karena waktu itu aku juga sempat ikut festival ini, karena kebetulan aku ada tugas berangkat ke daerah Makassar, dan pas lagi ada festival ini. Jadi festival ini itu seperti Cap Gome, mirip Cap Gome, tapi ya ini ada pertandingannya. Ada lombanya, ada kompetisinya. Jadi mungkin dan kompetisi ini ada adat dan istiadat. Jadi ada festival, ada lombanya. Nah beda ya kalau kita kan Cap Gome biasanya ya udah Cap Gome aja gitu kan ya. Atau kita biasanya di Imleknya perayaan lomba-lombanya. Tapi ini di Cap Gome-nya itu ada lomba nyanyi kuliner barongsai. Dan ini kan karena Cap Gome ini kan berasal dari bahasa Hokkien, yang artinya malam ke-15 Imlek atau hari terakhir Imlek. Jadi pertandingannya lomba nyanyi kuliner, lomba barongsai, dan lomba pameran dan lain-lain ini berlangsung selama 15 hari. Jadi kebayang ya bahwa festival Japa Joka ini tuh panjang sekali. Dan sebenarnya Japa Joka ini adalah ada percampuran dari budaya Indonesia, Tionghoa, lalu ada Bugis, dan ada Jepang juga. Jadi kalau kalian lihat ya ada boneka-boneka nih yang digambar di pojok sebelah kiri bawah, ya sebelah kiri, ya sebelah kiri saya, yang ada boneka dua ini, nah yang ada patung itu. Jadi itu sebenarnya adalah khas budaya Jepang. Kenapa? Kalian tahu kan ya Jepang banyak boneka-bonekanya itu kan boneka-boneka Jepang. Nah dia tuh menggunakan apa ya style dan gayanya gaya Harajuku. Nah jadi lucu ya. Kita pikir Harajuku tuh style gaya modern gitu ya. Zaman dulu tuh nggak ada. Tapi ternyata ada loh style gaya Harajuku itu di dalam festival Japa Joka ini. Terus ada pencampuran Japa Joka dari bahasa Bugis. Kenapa dari bahasa Bugis? Karena ternyata orang yang bawa bahasa orang-orang yang bawa itu adalah orang-orang Bugis. Nah, orang Bugis tapi dia bercampur dengan budaya Jepang, tapi dia juga bercampur dengan budaya Indonesia. Nah, di sini dari penyebutan namanya aja udah aneh ya, Japa Joka. Lalu, tetapi tetap ada tradisi dari Tionghoanya, yaitu barongsai. Di mana memang Cap Gome kan emang budaya Tionghoa ya. Jadi, barongsainya itu harus tetap ada. Nah, terus sama ini adegan yang kalau kamu lihat nih, yang paling atas kiri, itu ada adegan kayak, dia kayak mukul gendangnya itu.
Kalian lihat deh, itu mukul gendangnya itu sebenarnya bukan gendang khas Cina, bukan gendang khas Indonesia juga, tapi itu adalah gendang khas Bugis. Nah, jadi itu ada gendang-gendang khas Bugis yang bentuknya agak mencuat ke atas itu, dan itu nanti dipukul. Jadi bunyinya itu bukan dari kalau bisa kan tabungnya bentuknya bulat gitu ya, kayak kayak gini gitu, kayak burger gitu ya. Nah, tapi kalau ini bentuknya agak mencuat ke atas, lalu di bawahnya ada rongga, jadi kayak lampu lantern yang kayak buat isi pelita, kalau kalian tahu ya, isi pelita yang ada apinya. Nah, itu keluar suaranya dari situ, dari bawah kakinya gitu. Nah, jadi ya itu salah satu keunikannya ya. Oke, nah ini dia. Siapa yang dari Semarang? Ada? Ada yang dari Semarang? Saya, Kak. Ah ya, boleh. Iya, Mulan kok ya? Kak. Iya, Kak. Oke. Nah, Mulan, aku cuma dapat informasi cuma sedikit doang nih, Mulan. Ada makanan khas lumpia Semarang. Cuman taunya artinya lun dan lu berarti lunak dan pia gitu. Terus katanya ini dibawa oleh perantau etnis Tionghoa bernama Chua Chai Yoi ke Semarang tahun 1800. Tapi ada cerita cinta di sini. Kamu tahu nggak cerita cinta itu cerita cinta apa sih? Aku kurang tahu deh, mungkin bisa kamu ceritain. Oke, kalau yang saya terima kasih Kak Jessi. Kalau yang saya tahu lumpia Semarang yang saya pernah makan itu mirip dengan lumpia yang di China juga, namanya chunjue. Terus kalau di China itu ada dua macam lumpia yang banyak orang tahu. Ada satu cha chunjue, itu lumpia yang digoreng, terus di dalamnya itu isinya toge. Beda sama lumpia Semarang ya. Kalau ada satu lagi namanya pai chunjue. Kalau itu dikukus seperti dimsum, itu biasa dimakan buat pagi hari, bisa buat sarapan gitu. Itu isinya bihun. Jadi lumpia tapi isinya bihun. Yang saya tahu itu Kak Jessi. Terima kasih. Oke, wah aku baru tahu tuh kalau yang dibawa dari Cina ini ya. Wah luar biasa luar biasa. Nah aku taunya tuh yang cerita jatuh cinta yang di Indonesia. Jadi kan Semarang itu kan Jawa Tengah ya. Nah terus ini kan dibawa sama etnis Tionghoa namanya Chua Chai Yoi ke Semarang. Nah jadi lucu katanya si Chua Chai Yoi ini dia ini jualan lumpia dulu. Jualan lumpia tapi isinya tuh rebung sama babi gitu, Mbak, gitu, daging babi ya. Nah, tadinya tuh dia sebenarnya bingung. Dia maunya isinya tuh kayak sayur-sayuran macam timun gitu katanya. Tapi karena di Indonesia timun itu masih susah, masih langka, adanya rebung. Nah, akhirnya dia olahlah dengan rebung dan daging babi. Nah, tapi ternyata dia jatuh cinta dengan perempuan Jawa bernama Wasi. Nah, Wasi ini itu dulu berjualan juga, sama-sama jual makanan ini. Si Choa Chai Kue ini juga jualan makanan, si Wasi ini jual makanan. Dia jualan martabak, isinya martabak sayur yang biasa-biasa dijual-jual itu. Terus akhirnya dari situ mereka jatuh cinta, mereka berkolaborasi lah. Jadinya lumpia Semarang. Nah makanya lumpia Semarang ini kan ada kadang-kadang ada wortelnya, atau kadang-kadang ada bihunnya, atau kadang-kadang bisa ada daun bawang dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi si Chua Chai Hue ini bikinnya lumpianya tuh basah, nggak digoreng. Nah, sedangkan orang Indonesia itu zaman dulu tuh kalau misalnya makanan nggak digoreng tuh kayak nggak bersih, kayak nggak higienis gitu. Jadinya makanya Wasi dan si Chua Chai Hue yang sudah jatuh cinta ini mereka berkolaborasi bagaimana supaya makanan ini laku di Indonesia gitu. Akhirnya digorenglah lumpia itu menjadi lumpia goreng Semarang. Nah, tapi untuk zaman sekarang tetap ya kalau mau makan yang basah juga tetap ada. Nah, jadi cerita jatuh cintanya tuh yang aku tahu sih kayak gitu tuh. Jadi si Choa Chai Yo yang datang ke Semarang itu sukses membawa lumpia Semarang karena setelah menikahi si Wasi perempuan Jawa ini gitu. Lalu di tahun 2014, lumpia ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Nusantara. Jadi ini memang ya sejak batik banyak yang diklaim-klaim sama negara lain. Nah, Indonesia mulai banyak mendaftarkan hak cipta nih, hak budaya-budaya kita nih, makanan, budaya, terus motif batik dan sebagainya. Dan tahun 2014 kemarin sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Nusantara
oleh UNESCO. Habis ini apa? Nah, ini dia, arsitektur kelenteng Ling Simiao Bali. Di sini ada yang dari Bali? Ada yang dari Bali? Adakah? Nggak ada ya? Nggak ada dari Bali? Oke, baik, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ke Bali ya, ngelihat ada arsitektur kelenteng Ling Simiao Bali. Jadi ini contoh-contoh yang aku kasih ke kalian nih, contoh-contoh yang aku pernah hadirin ya, pernah aku lihat juga ya. Jadi kalau misalnya aku nggak pernah belum pernah lihat langsung, belum pernah lihat lah, jadi aku nggak posting nih, nggak posting di materi presentasi aku ini gitu. Jadi dan ini aku tahu, tapi beberapa materinya aku ambil dari internet. Terus arsitektur kelenteng Ling Simiao Bali. Nah, ini dia. Nah, waktu itu aku ke Bali, ke sana, ke kelenteng, aku lihat, aku sempat tanya sama supir aku, kalau, Mas, ini apa ya? Ini kelenteng ya? Terus dia bilang, oh enggak, ini itu sebenarnya pura. Terus saya bilang, tapi tulisannya kelenteng, Pak. Terus dia bilang, pura. Nah, loh. Jadi kan karena dari sini kita berdua berusaha untuk secara gigi gitu ya. Ini kelenteng atau pura ya? Nah, ternyata pas dilihat tulisannya itu adalah kelenteng. Nah, jadi di situ, wah aku benar nih. Tapi yang menariknya di sini yaitu bahwa ada percampuran, ya tapi sebenarnya supirnya juga nggak salah. Karena di kelenteng ini, di pintu masuk itu benar-benar pintu masuknya khas Bali ya. Kalian lihat yang paling kiri itu ada Murda, Stupa Buddha, lalu ada juga Karangboma, yang pada Kori Agung ditransformasi menjadi kekarangan, bunga lotus, simbol bunga lotus bagi agama Buddha dan Hindu memiliki makna kesucian hati. Jadi di sini ada akulturasi agama ya, jadi antara Buddha dan juga Hindu gitu. Dimana Hindu terkenalnya itu di negara India kan ya, budaya dari India. Nah, jadi dari sini kalian bisa lihat sendiri ya, tuh bentuk-bentuknya, bentuk atapnya, lalu bentuk tiang-tiangnya, tempat sembayangnya juga gitu ya. Mereka berakulturasi. Ada bentuk motif-motif Bali, ada bentuk bunga-bunga Bali, bahkan susunan dari pembangunannya, tata letak ininya, pendoponya dan lain-lainnya, semua itu mirip banget dengan adanya seperti pura di Bali gitu ya. Cuman warnanya lebih mencolok di warna merah. Nah, ini dia akulturasi budaya Tionghoa. Ada beberapa gedung-gedung, ada gedung Buddha. Nah, bahkan di sini akulturasi Bali Tionghoanya ada di gedung Buddha itu lucu deh. Yang paling kanan, kalian lihat yang kuning itu kan sebenarnya seperti adat Bali ya. Adat Bali yang kalau misalnya mau ngasih sajenan gitu ya, itu kalau maju ke depan itu harus berlutut gitu. Berlutut ke depan. Dan kalau mau balik, itu harus mundur. Baliknya jadi kalau kita kan jalan gini, kalau ini mundurnya harus mundur, nggak boleh ngebalikin badan gitu. Nah, jadi di sini juga ada beberapa budaya, lalu orang-orang Bali juga ternyata bahwa di Bali tidak hanya agama Hindu aja, tapi ternyata juga ada agama Buddha. Nah, ini dia arsitektur Masjid Cheng Ho di Surabaya. Nah, aku kebetulan waktu kemarin sempat ke Surabaya juga, dan aku melihat ada masjid yang sangat-sangat unik ini. Ini adalah Masjid Cheng Ho. Kebayang ya, masjid gitu ya, yang biasanya tempat ibadah orang Muslim, tapi menggunakan nama Chinese, nama Mandarin gitu ya. Lalu bentuk arsitektur bangunannya juga bangunan Chinese gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Bahkan nggak cuma tampilan luarnya, tapi tampilan di dalamnya juga sama. Masih ada aksen-aksen kesan Chinese juga. Nah, kalian bisa lihat ya, dari luaran aja udah ada bentuknya, udah bentuk kayak bangunan-bangunan Tionghoa gitu ya. Nah, sekarang tempat sholatnya semua segala macam ornamennya udah mirip banget. Bahkan kalian bisa lihat ya di yang tengah bawah. Nah, itu ada gambar mural. Nah, di situ sebenarnya yang menceritakan dari dari orang yang bernama Cheng Ho ini datang ke Surabaya membawa agama Islam. Jadi orang Chinese tapi datang ke Indonesia membawa agama Muslim di sini. Nah, itu pun juga ada gambar di sana dan sebagainya. Jarang ya kita lihat ya masjid yang ada muralnya gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu keunikan dan kreativitas juga dari masyarakat Indonesia bahwa ternyata masjid itu bisa loh ada gambar dan mural-mural. Nah, biasanya kan kalau misalnya yang kita lihat kayak gambar-gambar mural-mural gitu banyak kan di kelenteng ya. Di kelenteng ada gambar-gambar misalnya apa dewa siapa gitu kan ya, patung siapa. Nah, tapi
ternyata di sini juga di masjid juga ada mural. Jadi ini cukup menarik ya. Dan bentuk lampunya bahkan yang menariknya juga di sini adalah katanya bahkan ada ustadznya itu di sini bisa berbahasa Mandarin. Jadi dia bisa sholat tapi dengan bahasa Mandarin. Nah ini cukup unik ya, di mana kita pikir sholat mah bahasanya bahasa Muslim aja gitu, bahasa Arab gitu ya. Tapi ternyata ustadz di sini dia juga bisa membawakan sholawat ayatnya itu dari menggunakan bahasa Mandarin. Nah, jadi ini terlihat sekali ya bahwa tidak hanya bangunannya, tidak hanya di tampilan luar dan tampilan dalamnya aja, tapi juga ternyata orangnya juga berakulturasi di sini. Jadi kita bisa lihat ya bahwa ternyata zaman sekarang ini perpaduan akulturasi budaya Indonesia dan Tionghoa tuh sangat-sangat open minded dan sangat-sangat terbuka sekali, dan terutama di Surabaya ini. Nah ini dia kebaya encim. Nah pastinya nih dari sini kalau aku tanya dari Jakarta nih banyak yang dari Jakarta. Nah salah satunya yaitu adalah suku Betawi dan perempuan Tionghoa. Nah jadi ini adalah salah satu perpaduan ya suku Betawi dan perempuan Tionghoa. Di sini tuh ya Jessica Iskandar, Nia Ramadhani pakai model batik kebaya encim. Nah sebenarnya tujuannya apa sih sebenarnya budaya kebaya encim ini tujuannya ya? Kenapa kok bisa berakulturasi? Karena dulu perempuan Betawi itu dulu ya katanya ya ini nggak tahu benar apa enggak. Orangnya tuh nyablak, orangnya to the point gitu, orangnya suka bahasa itu blak ya. Mungkin kalau kalian dulu nonton, nggak tahu ya, mungkin ada yang nonton Baja Bajuri nggak di sini. Nah Baja Bajuri itu salah satu benar-benar khas kehidupan dari masyarakat Betawi ya, yang dimana laki-laki dan perempuannya kadang-kadang ngomongnya butak gitu. Nah, datanglah perempuan Tionghoa. Nah, dari sini ada kekaguman antara perempuan Tionghoa dan juga perempuan Betawi. Di mana dia lihat bahwa perempuan Betawi ternyata sangat-sangat berani ya untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginannya dia gitu. Nah, tapi di suatu sisi perempuan Betawi juga kagum sama perempuan Tionghoa. Kenapa? Karena perempuan Tionghoa orangnya manut, nurut gitu ya, nurut sama suaminya, sama siapa gitu. Nah, akhirnya dari sini mereka berkolaborasi dan mereka saling berakulturasi di sini, dan salah satu bentuknya yaitu kebaya encim. Karena ya kalian tahu ya zaman dulu kalau rumpi ngomonginnya apa? Ya paling ngejahit gitu kan ya. Emang zaman sekarang ketemunya arisan-arisan. Nah, zaman dulu biasanya kebanyakan tuh bikin suatu produk yang baru, berinovasi lah. Jadi perempuan-perempuan ini mereka berkolaborasi supaya menghasilkan suatu budaya yang baru, dan salah satu khasnya itu kebaya encim, di mana kebaya encim itu mempunyai khas yaitu bordir bunganya khas Tionghoa. Jadi mungkin ada beberapa orang aku mau kebaya encim, nah tapi pakai kebaya encimnya tuh model yang bunga-bunga itu bunga-bunga Jawa dan ornamen Jawa. Aku kasih tau kalian kalau itu ternyata bukan kebaya encim, tapi masih kebaya Indonesia. Walaupun potongannya sama, mirip-mirip gitu ya, itu masih namanya kebaya Jawa gitu, bukan kebaya encim. Nah, jadi kalau yang kebaya encim itu ada motif bunga-bunganya. Nah, ada yang polos putih yang seperti dipakai Jessica Iskandar, itu juga kebaya dari kebaya encim. Kenapa? Karena di bawahnya itu adalah motif bunga-bunga dan ada motif meraknya juga, merak Tionghoa dan lain-lainnya. Jadi hati-hati juga nih memilih kebaya encim ya, karena nggak semuanya benar gitu loh. Ada yang beberapa sebenarnya kebaya Jawa tapi judulnya kebaya encim. Zaman sekarang ini akulturasi budaya Tionghoa, Indonesia, dan China dan juga negara-negara lainnya tidak membuat kita terkotak-kotakan, tetapi membuat kita semakin open minded dan semakin semakin kreatif ya untuk membuat produk atau membuat tradisi atau kita membuat makanan dan sebagainya ya untuk meningkatkan akulturasi budaya Indonesia dan juga Tionghoa dan budaya lainnya Indonesia. Jadi ini adalah saatnya untuk kalian berinovasi dan memajukan serta memperkenalkan budaya Indonesia, Tionghoa dan budaya lainnya, campurannya. Nah, di Indonesia terutama dan juga di dunia internasional. Saya Jessica Sudiharjo mengucapkan terima kasih dan aku kembalikan ke Celia. Oke, terima kasih ya Jessie atas materi yang luar biasa. Ternyata budaya Tionghoa dan akulturasi antara Tionghoa dan Indonesia itu beragam sekali. Dan sangat dekat dengan kita ternyata. Banyak makanan kuliner dan juga tempat ibadah itu mengakulturasikan daerah dari Tionghoa sendiri ke Indonesia. Nah sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu bareng dengan Kak Jessie.
Boleh semuanya untuk standby. Ya, kita foto bersama dulu. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke Kak Jessi, terima kasih banyak hari ini sudah join bersama kami dan juga memberikan materi luar biasa terkait dengan akulturasi budaya Tionghoa ke Indonesia. Dan ini menjadi pembelajaran baru buat teman-teman semuanya finalis Miss Chinese Indonesia 2022, karena untuk menjadi Miss Chinese kita juga harus mengetahui terkait dengan akulturasi budaya Tionghoa yang ada di Indonesia. Nah semuanya, pageant lovers dan sahabat Eljon dan pemirsa semuanya, tetap saksikan terus Virtual Karantina Day 2 Miss Chinese Indonesia 2022 yang tak kalah menarik nanti di sesi ketiga. Saya Sila Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022, tetap di Eljon TV.